Posisinya seperti ini. Oke, posisi dinamo starternya hidup. Halo, selamat datang di channel Solusiana Teknik, solusinya pecinta otomotif. Semoga video ini dapat membantu teman-teman otomotif dalam menangani kendala yang terjadi pada sepeda motor. Teman-teman otomotif, kali ini saya akan memperbaiki dinamo starter Honda Super X125. Kendalanya adalah tidak bisa beroperasi dengan baik atau tidak bisa berputar. Ini umum yang sering terjadi pada unit sepeda motor. Bagaimana cara melakukan perbaikannya? Simak video ini. Jangan lupa like and subscribe video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman otomotif. Selamat menyaksikan. Salam otomotif. Pembongkaran. Tapi sebelum kita lakukan pembongkaran, saya akan memperkenalkan ke teman-teman alat apa yang akan kita butuhkan untuk melakukan pembongkaran. Alat yang kita butuhkan, yang pertama ada kunci T7, obeng kembang, kemudian multitester, aki yang memiliki tegangan, masih memiliki tegangan standby 12,4 volt. Kemudian bahan pendukungnya ada full starter ya, merek Tokaido. Kemudian ada grease atau gemuk. Nah, ini sebagai pendamping juga saya juga menyiapkan nantinya buku pedoman. Jadi untuk mempermudah kita bekerja. Jadi teman-teman, sebelum melakukan pembongkaran sebaiknya lakukan terlebih dahulu persiapan alat yang kita perlukan, sehingga nantinya pada saat pembongkaran teman-teman tidak mengalami kendala lagi atau kesulitan mencari alat yang kita butuhkan seperti itu. Kita lanjut yuk ke pembongkaran dinamo starter 125. Dulu komponen motor starternya. Yang pertama kita pastikan dulu tegangan baterai ini maksimalnya 12,4 volt. Kita letakkan dulu di DC. Dulu kita cek dulu tegangannya di sini. (12,68 volt). Berarti masih bisa untuk kita lakukan pengujian. Yang kedua, kita hubungkan as ini pada jalur positif, kemudian kita adu kepada massa. Nah, ini sebetulnya pada posisi seperti ini seharusnya dinamo starternya harus berfungsi atau berputar. Ini tidak bisa. Kita langsung saja melakukan pembongkaran. Pertama kita lepaskan dulu baut 7-nya. Saya menggunakan kunci T7. Ada 2 ya baut 7-nya. Nah, ini dia salah satu full starternya putus. Kita lepaskan saja dulu ya. Perhatikan saat pelepasan, di sini ada 3 ring ya, 2 ring tipis, 1 ring tebal plastik. Kemudian ada penguncinya untuk bagian atas. Dan kita lepaskan magnetnya. Untuk posisi bagian bawah, ini tandanya ada lekukan
Jadi ini pada posisi bagian bawah seperti ini nanti. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti putarannya menjadi negatif ya. Jadi kutubnya menjadi negatif. Loss. Dua, kita lepaskan armaturnya dan komutatornya ini. Kita lepaskan. Pada bagian bawah ini ada ring tipis juga, ada 3 bagiannya. Kemudian setelah kita lepas ini, kita bisa melihat komponen cool starternya putus. Ini putus teman-teman. Wajar saja dia tidak berfungsi. Ini dia. Jadi kita lepas saja dulu. Kita lanjut untuk pengecekan lebih mendalamnya. Starter Super X, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lempengan komutator. Nah, ini dia lempengan komutatornya. Pada bagian-bagian ini kita perlu melakukan pemeriksaan secara detail, bertahap, dari bidang satu ke bidang yang lain, atau dari lempengan satu menuju ke lempengan berikutnya sampai pada posisi lempengan terakhir. Untuk lempengan ini perlu saya informasikan, pada saat kita melakukan pengukuran kita menggunakan skala Ohm. Ini dia skala Ohm. Saya menggunakan skala Ohm. Di sini saya gunakan suara, menggunakan suara duel nanti. Nah, kita periksa dulu. Oke, sudah. Saya perlihatkan dari dekat bagaimana cara melakukan pemeriksaannya. Perhatikan ya teman-teman. Pada langkah pertama kita akan melakukan pemeriksaan masing-masing lempengan komutator ya. Nah, ini lempengan komutator ini yang berwarna keemasan, ini dia. Untuk lempengan ini, pada bagian lempengan ini perlu ada kontinuitas, atau kita ubah dengan bahasa perlu ada hubungan. Kalau dikonversikan menjadi ada hubungan seperti itu ya. Jadi kita hubungkan lempengan satu, silakan mau gunakan yang mana saja, kutub positif atau negatif yang pertama. Tapi saya sarankan gunakan saja yang kutub positif dulu. Lempengan satu. Oke, di sini lempengan satu. Akan bertemu pada lempengan 2. Nah, apabila multitester berbunyi, artinya ada hubungan atau ada kontinuitas. Kita lanjut kepada lempengan ketiganya, dari lempengan 2 menuju lempengan 3. Ada hubungan. Kita lanjut dari lempengan 3 menuju lempengan 4. Oke, kita lanjut lagi sampai pada lempengan terakhir. Nah, jadi nanti teman-teman tandakan saja di mana posisi awalnya. Bisa menggunakan garis seperti ini. Saya tandakan saja untuk simpelnya. Atau kita gunakan spidol untuk tahu kita sudah menyelesaikan pemeriksaan. Untuk bagian komutator ini bentuknya
berwarna emas. Tidak boleh ada debu pada bagian ini ataupun bentuk fisiknya berwarna hitam. Itu akan mengurangi daya kemagnetan pada saat dilakukan statel. Jadi silakan nanti teman-teman lakukan pengamplasan saja, gunakan amplas yang paling halus, keseluruhannya teman-teman bersihkan. Kita lanjut ya pada poin yang kedua. Di sini kita akan mengecek pada bagian komutator ini akan terhubung pada bagian poros armatur. Ini porosnya. Nah, pada bagian lempengan komutator dan poros armatur itu tidak boleh ada hubungan atau tidak boleh ada kontinuitas, karena ini sudah yang pertama dari bahannya saja sudah beda, besi dan kuningan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi kita cek, kita periksa lagi. Untuk bagian lempengan kita gunakan pada bagian positif, untuk poros armaturnya kita gunakan negatif. Seharusnya hasilnya tidak boleh ada hubungan. Oke. Nah, ini dia hasilnya adalah tidak boleh ada hubungan, yang saya tandakan dengan suara duel pada multitester. Berarti komponen lempengan dan poros armatur itu baik. Tapi kalau kita hubungan seperti ini, itu pasti ada hubungan. Berarti sudah ada 2 poin. Untuk bagian armatur itu harus ada hubungan. Untuk bagian komutator perlu ada hubungan. Untuk bagian komutator dan poros armatur itu tidak boleh ada hubungan. Apabila kedua pemeriksaan ini sudah dinyatakan baik, mengartikan bahwa komponen ini tidak ada mengalami gangguan atau tidak mengalami masalah. Baik teman-teman, kita lanjut proses yang ketiga. Proses yang ketiga kita akan melakukan pengukuran brush yang disekat dan terminal kabel. Brush ini adalah cool. Ini dia cool starternya. Jadi di bagian ini nanti akan kita hubungkan pada posisi positif, kemudian dengan terminal kabel. Posisi ini harus ada kontinuitas atau ada hubungan. Nah, menandakan bunyi duel ini mengartikan bahwa ada kontinuitas. Jadi kalau kita melakukan pengukuran pada bagian brush ini dan terminal kabel ini perlu ada kontinuitas atau hubungan. Kalau tidak ada, berarti ada bagian yang terputus. Nah, perlu kita lakukan pergantian. Proses yang ketiga yaitu kita menghubungkan brush ini dengan koper belakang atau pada bagian badan dinamo starter ini. Ini tidak boleh ada hubungan. Nah, seperti ini contoh. Ini berarti dia tidak ada hubungan, mengartikan bahwa pemeriksaan itu baik. Kalau ada hubungan, berarti pada fungsi bagian seal atau ring yang berwarna coklat ini sudah tidak berfungsi lagi, atau sudah terhubung pada bagian besi yang ada menempel pada bagian pelat kabel ini. Nah, itu juga salah satu penyebab starter juga tidak bisa hidup. Berarti di sini adalah pemeriksaannya ada 4 bagian. Yang pertama pada bagian lempengan komutator, yang kedua pada bagian komutator dan poros armatur, kemudian yang ketiga pada bagian brush dan kabel terminal, yang keempat pada bagian brush
dan bagian kopel belakang starter ini. Keempat fungsi ini atau keempat pemeriksaan ini berhasil, kita lanjutkan pada proses pemasangan. Kemudian sedikit saya memberikan informasi terkait ketebalan dari beras ini, memiliki ketebalan yang berbeda ya. Pada bagian ketebalan untuk ukuran panjang tipe Super X125 ini adalah 3,5 mm. Bisa kita gunakan dengan sigmat atau jangka solong seperti itu. Dari bentuk fisiknya sudah bisa kita lihat beras ini sudah layak dilakukan pergantian karena sudah tipis. Kita akan lakukan pergantian. Kita lanjut pada proses pemasangan. Lanjut ke pemasangannya. Pertama kita pasangkan dulu tempelannya pada bagian dudukan ini. Boleh juga kita gunakan grease ya untuk sebagai penempelnya. Pasangkan. Oke. Yang kedua, kita pasangkan washernya, ring tipis ya, ada tiga posisinya seperti ini. Ada salah satu bagian yang sedikit tebal itu pada bagian tengah, jadi ada tiga, kita tempelkan seperti ini. Kita kasih gemuk sedikit, posisi di bagian ujung tengah. Oke, seperti ini. Full yang baru ya. Ini pasang kembali. Ada washer yang tipis coklat, ada dua, kita pasangkan. Ini dia. Terus kita kunci. Satu lagi pada bagian ini ada lagi.
Oke, udah terpasang. Bagian ini kita periksa dulu pergerakannya. Lanjut kita masuk kepada bagian bawah. Sekali lagi saya ingatkan, posisi yang ada potongan seperti ini itu menghadap pada bagian bawah ya. Jadi saat pemasangannya jangan sampai salah. Kalau salah akan berputar secara negatif, jadi bisa-bisa starter kita ngelos seperti itu. Kita pasang, ada sealnya, tahan. Ya, udah terpasang. Udah garis sama sejajar. Dan kita lihat dulu lubangnya pada posisi pas. Lanjut pada ringnya ada 3 ya. 1 ring plastik, posisinya pada bagian tengah seperti ini. Kunci pada bagian atas, kemudian koper bagian atasnya. Oke. Ya. Lanjut kita penguncian. Oke, proses sudah kita pasang, tinggal kita melakukan pengecekan hidup atau tidaknya. Oke, sudah semua kita pasang, tinggal kita lakukan pengujian hidup atau tidaknya. Saya gunakan aki yang sudah kita ukur tadi 12,4 volt. Kemudian pada posisi ini berada pada posisi positif pada sekat terminalnya, pada posisi positif seperti ini. Kita tes cepat saja. Kemudian pada posisi negatif hubungkan kepada bodi. Jadi kita lihat posisinya seperti ini. Oke, posisi dinamo starternya hidup. Berarti proses pemasangan sudah berhasil. Dinamo starter 125 ini bisa kita gunakan. Seperti itulah tutorial cara melakukan pemeriksaan, pemasangan, serta pengetesan dinamo starter Supra X 125. Sekian dulu video ini. Semoga teman-teman otomotif bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih. Salam kompeten, salam otomotif.